Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad JD, NPM 2022078772, lokal 3C non reguler. Nomor absen 22. Di sini saya akan membacakan makalah komputer tentang software application. Dalam pembahasan ini, software application software aplikasi adalah perangkat lunak yang menunjang produktivitas kerja yang memberikan peranan dan manfaat dalam optimalisasi mutu kerja. Software aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Beberapa aplikasi yang digabungkan bersamaan menjadi suatu paket kadang disebut sebagai suatu paket atau suite aplikasi. Contohnya adalah Microsoft dan OpenOffice. Orang yang menggabungkan suatu aplikasi yang mengolah kata lembaran kerja serta beberapa aplikasi lainnya. Aplikasi-aplikasi dalam suatu paket biasanya memiliki antar muka pengguna yang memiliki kesamaan sehingga memudahkan pengguna untuk mempelajari dan menggunakan tiap aplikasi. Seringkali mereka memiliki kemampuan untuk saling berinteraksi satu sama lain sehingga menguntungkan penggunanya. Contoh, suatu lembah kerja dapat dibenamkan dalam suatu dokumen mengolah kata walaupun dibuat pada aplikasi lembah kerja yang terpisah. Software aplikasi adalah software program komputer yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas khusus seperti membuat dokumen, memanipulasi foto, membuat laporan keuangan, dan merancang rumah. Software aplikasi terdiri bahasa pemrograman, program aplikasi, program paket, program utilitas, games dan interface dan lain-lain. Untuk mendukung operasi aplikasi di atas, pengguna komputer dibagi menjadi analisis sistem, programmer, operator, admin database, yaitu orang yang bertugas melakukan definisi dan manipulasi software database. Ia dibutuhkan jika software yang dioperasikan akan menggunakan aplikasi database. Administrator jaringan yaitu orang yang bertugas mengelola software sistem operasi. Software aplikasi yang digunakan dalam sebuah jaringan komputer. Dari segi kegunaan dan manfaat, dibagi 3 jenis software aplikasi. Jenis-jenis software aplikasi tersebut adalah software aplikasi media pekerja. Software aplikasi media pekerjaan adalah software atau komputer penggunaan untuk memudahkan dalam bidang pekerjaan. Contoh, software aplikasi dalam pemudahan bidang pekerjaan adalah Microsoft Word, digunakan untuk mengolah dan pembangunan surat. CorelDRAW digunakan untuk membuat logo, kartu nama, desain kaos, dan lain-lain. Photoshop digunakan untuk memanipulasi foto, desain browser, desain logo, dan sebagainya. Adobe Premiere Pro digunakan untuk menyuting video. Tanpa aplikasi mungkin tidak ada hasil film sebagus seperti sekarang. 2. Aplikasi media hiburan. Software aplikasi sebagai media hiburan adalah merupakan program yang sering digunakan atau dipakai ketimbang aplikasi yang digunakan di bidang pekerjaan. Dari fungsi sendiri pastinya teman-teman sudah tahu, dan menurut saya tidak perlu dijelaskan tentang hal ini. Contoh, aplikasi yang didominasi
pada media hiburan adalah software game. 3. Aplikasi media komunikasi. Software aplikasi sebagai media komunikasi adalah software yang digunakan sering menggunakan komputer agar dapat saling berhubung dan berkomunikasi dan menggunakan komputer lain di berbagai tempat mampu berbagi berbagai belahan dunia. Sebenarnya mungkin banyak sekali aplikasi yang berfungsi sebagai media komunikasi. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan tentang satu program saja. Contoh dari semua aplikasi media komunikasi salah satunya adalah Yahoo Messenger atau yang sering disebut dengan YM. Aplikasi ini berbagi obrolan berupa beberapa teks atau kalimat dari orang satu ke orang lain. Namun dengan catatan mereka harus saling terhubung satu sama lain, tidak hanya obrolan melalui teks, mereka juga dapat saling tatap muka melalui webcam. Sistem software adalah sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lainnya. Beberapa sistem software seperti compiler, editor, komponen sistem operasi, driver, dan prosesor telekomunikasi. B. Real-time software. Software yang mengukur, menganalisis, dan mengontrol kejadian yang sesungguhnya terjadi di dunia. Elemen real-time software terdiri dari komponen mengumpulkan data yang mengumpulkan dan menyusun informasi dari lingkungan internal. Komponen analisis yang memperformasikan informasi yang diperlukan oleh aplikasi. Komponen kontrol yang memberikan respon kepada lingkungan internal. Komponen monitor yang mengkoordinasi semua komponen lainnya sehingga respon real time yang berkisar 1 milisekund sampai 1 menit dapat dipertahankan. Perlu dicatat bahwa setiap real time berbeda istilah intercept atau time sharing. Sistem real time harus memberikan respon pada waktu yang sudah ditentukan, sedangkan pada sistem interface atau time sharing respon biasanya melebihi batas waktu yang ditentukan tanpa merusak hasil. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan uraian bahasan di atas, kita tahu bahwa banyak sekali software aplikasi saat ini. Software aplikasi tersebut akan berguna apalagi kita mahir dalam mengoperasikannya, karena kebanyakan orang tahu bahwa aplikasi yang mereka gunakan tetapi tidak mahir mengoperasikannya. Jadi pada intinya fungsi software aplikasi adalah membantu manusia dan mengerjakan sesuatu di berbagai bidang. Kedua, berguna atau bermanfaat bagi manusia. Ketiga, dapat mengerjakan suatu pekerjaan dengan cepat dan mudah. Sekian dan terima kasih. Hanya itulah makalah yang dapat saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.